Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para ustaz, para ustazah, para sesepuh yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Falah yang semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi limpahan rahmat, diberi limpahan maghfirah, selalu diberi sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bersama-sama bermujalasah di Masjid Nurul Falah dalam rangka kegiatan rutin kuliah subuh. Semoga hadirnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai amal ibadah kita yang makbulah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan kita berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum, meneruskan kembali ngaji kitab Safinatun Najah, masih membahas terkait masalah syurutul Jum'ah, syarat-syarat pelaksanaan Jumat. Yang kemarin disebutkan jumlahnya ada 6. Baru disebutkan yang pertama adalah antakuna fi waktu zuhri, pelaksanaannya harus di waktu zuhur. Sehingga kalau sudah lewat waktu zuhurnya, sudah habis, tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat, tapi sholatnya diqadha tapi berupa zuhur. Yang kedua, harus dilaksanakan antakuna fi khittatil balad, harus dilaksanakan pelaksanaan sholat Jumat itu harus di area perkampungan, bukan di luar area perkampungan. Mungkin tengah alas itu enggak sah. Terus yang ketiga, wa antu sholla jama'atan, harus dilaksanakan dengan cara berjamaah.
Kemarin sudah diterangkan kewajiban jamaah dalam sholat Jumat itu hanya pada rakaat yang pertama. Terus yang keempat syaratnya yaitu wa ayyakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustautinin. Syarat pelaksanaan sholat Jumat pesertanya minimal adalah 40 orang yang memenuhi kriteria, yaitu harus orang laki-laki yang merdeka, sudah balik, dan memang berdomisili di tempat pelaksanaan Jumat. Harus 40 orang laki-laki, terus harus sudah balik semua, dan memang orang itu berdomisili di tempat pelaksanaan Jumat. Nah, sekarang yang berikutnya, syarat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa alla tasbiqaha wala tuqarinaha jum'atun fi tilkal baladi. Syarat yang kelima, sholat Jumat yang akan kita laksanakan tidak didahului oleh Jumatan lain atau tidak dibarengi oleh sholat Jumat lain yang masih dalam satu balad. Di dalam fikih niku wonten istilah qaryah, wonten istilah al-misra, wonten istilah al-balad. Kalau di dalam kamus biasanya balad itu diartikan negara. Tapi dalam bab Jumat, balad itu adalah kawasan yang memiliki dua instrumen penting dari tiga hal. Kalau qaryah itu kawasan kependudukan, kawasan penduduk yang di sana tidak ada kantor pemerintahan, tidak ada kantor keamanan atau kepolisian, kalau di sini mungkin polsek, tidak ada pasar. Jadi lingkupnya lebih kecil qaryah. Nah, kalau al-misra, kalau itu al-misra itu suatu kawasan yang tidak ada tiga instrumen penting. Tidak ada kantor pemerintahan, tidak ada kantor keamanan atau kepolisian, kantor kepolisian, terus tidak ada pasar. Nah, kalau qaryah itu suatu kawasan yang memiliki tiga hal itu. Ya, ana kantor pemerintahane, wonten kantor kepolisiane, wonten pasare. Mungkin kalau dipaskan dengan Indonesia, mungkin untuk daerah Tegal, qaryah itu ya mungkin kecamatan. Karena kalau kecamatan itu ada kantor kecamatannya, kantor pemerintahan, ada kantor kepolisian yaitu polsek, ada pasar. Biasanya dalam satu kecamatan
biasanya ada pasarnya. Di dalam fikih mazhab Syafi'iyah itu namanya qaryah. Lah kalau balad itu antara misra dengan qaryah. Suatu kawasan penduduk yang di situ ada dua hal. Ada pasar atau kantor pemerintahannya, tapi nggak ada kantor kepolisian, atau ada kantor pemerintahan, ada kantor kepolisian tapi nggak ada pasar, atau ada kantor keamanan, ada pasar tapi nggak ada kantor pemerintahan. Ya kalau di sini mungkin tingkatnya kelurahan. Kalau kelurahan ada kantor kelurahan, kantor pemerintahannya ada. Kadang pasar dalam satu kelurahan biasanya ada juga pasar. Tapi kantor keamanan nggak ada. Ya, kepolisian di tingkat kelurahan itu nggak ada. Itu namanya balad. Kalau Imam Al-Ujail mengatakan yang namanya balad itu ya satu lingkungan, yang satu kawasan yang memiliki nama khusus. Kalau di sini mungkin pedukuhan. Jadi kalau sumama di Langon di Slerok, iku wonten pedukuhan Langon, wonten pedukuhan Dukuh. Itu yang SMA 3 ke utara sampai Masjid Al-Ihsaniyah itu namanya Langoh Dukuh. Nah kalau di mulai dari Perpil sampai di Labaik Chicken itu masih daerah Slerok, tapi dukuhnya pedukuhan Langon. Kalau kata Imam Ujail itu ya kawasan yang namanya balad, itu ya kawasan yang memiliki makna sendiri. Kalau di sini ya mungkin ada istilah namanya pedukuhan, nama kawasan, nama daerah, nama khusus, memiliki nama khusus. Lah, sebenarnya yang kemarin saya sampaikan, dalam satu balad, ya, jadi memang untuk mengaplikasikan di negara kita memang nggak bisa pas, karena memang beda antara di Jawa dengan di luar Jawa, nanti juga kawasannya beda. Ya. Kalau di sini mungkin karena padat, satu pedukuhan itu sampai penduduknya sampai banyak sekali, rumahnya banyak sekali. Tapi kalau di luar Jawa rumahnya jauh-jauh. Ya. Mungkin kalau di luar Jawa satu kawasan kota Tegal, mungkin di sana paling satu desa kawasannya. Jadi ya paling untuk di daerah Tegal, berdasarkan ciri-ciri atau definisi dari balad itu ya mendekati ya pedukuhan. Itu dalam satu pedukuhan aturannya itu hanya bisa melaksanakan satu Jumatan. Nggak boleh lebih dari satu Jumatan dalam mazhab Syafi'iyah. Nggak boleh lebih dari satu Jumatan, kecuali memang ada hajat, ada kebutuhan. Contoh, tempat pelaksanaan Jumatan memang nggak bisa menampung, nggak bisa menampung. Kata Imam Syihabuddin Ar-Romli, tidak bisa menampung orang yang biasanya hadir. Mungkin dalam satu istilah pedukuhan
Sing biasane mangkat melu Jumatan siapa bae itu. Sumama kapasitas masjidnya itu cuma 200. Oh biasanya yang hadir itu sampai 300. 300 itu enggak harus orang yang wajib Jumatan. Sumama ana wong wadon biasanya nih Jumatan mesti hadir melu jamaah. Ana bocah cilik durung balik tapi selalu berangkat Jumatan. Ada orang yang sudah sakit-sakitan pakai kursi roda tapi kalau Jumatan masih tetap berangkat Jumatan. Pokoknya yang hadir biasa hadir itu didata. Oh ternyata dalam satu pedukuhan yang biasa hadir bukan yang wajib, yang biasa hadir itu sampai 300. Padahal kapasitas masjidnya itu cuma bisa menampung 200 orang. Oh berarti ini namanya sudah hajat. Ada kebutuhan untuk mendirikan, melaksanakan Jumatan di tempat lain yang masih dalam satu pedukuhan. Oh masjid kene orang nampung, akhirnya masjid sebelah bisa nggo Jumatan, berarti 2 tempat nggak apa-apa karena ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat dalam satu pedukuhan itu hanya diperbolehkan untuk mendirikan, melaksanakan satu Jumatan. Sehingga apa? Sehingga kalau ada Jumatan di tempat lain, di masjid lain yang masih dalam satu pedukuhan, itu sudah melaksanakan, sudah mulai Jumatan ya. Di sini belum, maka yang dianggap sah adalah Jumatan masjid sebelah. Karena syaratnya Jumatan yaitu wa alla tasbiqoha au tuqarinaha Jum'atun fi tilkal balad. Syarat sahnya Jumatan yang akan kita laksanakan itu tidak didahului atau tidak dibarengi oleh Jumatan di tempat lain yang masih dalam satu kawasan itu. Sebab kalau didahului oleh Jumatan di tempat lain, katakanlah di masjid sebelah, kalau didahului berarti yang sah sana, yang di sini nggak sah. Kalau dibarengi bareng, penghitungan atau penilaian bareng atau tidak itu dilihat dari roknya lafadz akbar dalam sholatnya, bukan khutbahnya. Seumpama bareng ada orang yang sakit ngrengokaken nang speaker, oh masjid A dengan masjid B miki imami takbiratul ihrami Allahu Akbar nengerone bareng, berarti itu namanya sholat Jumatannya bareng. Lah kalau sholat Jumatannya bareng, takbirnya, roknya, ketika roknya Allahu Akbar, roknya itu bareng, berarti sama-sama nggak sah. Jumatan di 2 tempat itu tidak sah. Ada beberapa kemungkinan. Kalau yakin salah satunya ada yang mendahului, ada yang akhir, maka yang takbiratul ihramnya dahulu itu yang sah, yang akhir tidak sah. Kalau bareng berarti kalau konsekuensinya yang tidak sah kalau didahului, sumama ini masjid A, ini masjid B. Ternyata masjid B imamnya itu takbir dulu, sudah khutbah selesai terus takbir Allahu Akbar. Masjid A baru Allahu Akbar.
Ini masjid A berarti sholat Jumatannya nggak sah. Ya, semama ada perempuan atau mungkin laki-laki yang sedang sakit, oh miki takbirin disitan masjid B, masjid A carry, berarti masjid A itu nggak sah. Karena nggak sah, terus mau melaksanakan sholat Jumat nggak bisa, karena dalam aturannya dalam satu kawasan itu atau pedukuhan itu hanya bisa dilaksanakan satu kali Jumatan, satu tempat Jumatan, sehingga ini nggak sah. Karena nggak sah berarti harus mengulang, harus diulang sholatnya. Tapi sholat ketika diulang bukan sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Karena syaratnya kan hanya diperbolehkan satu tempat. Harus diulang menjadi sholat zuhur. Kalau bersamaan masjid A dan masjid B itu dilaksanakan secara bersamaan, berarti dua-duanya nggak sah. Ketika dua-duanya nggak sah, berarti harus dikumpulkan, mengulang kembali sholat Jumat. Karena masjid A tidak sah, berarti dianggap belum melaksanakan Jumat. Masjid B juga dianggap tidak sah, berarti dinyatakan belum melaksanakan sholat Jumat. Berarti satu kampung itu, satu pedukuhan itu dianggap belum melaksanakan Jumat. Maka dituntut untuk melaksanakan sholat Jumat tapi bareng, dijadikan satu. Itu versi mazhab Syafi'iyah. Ya, mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah itu hanya memperbolehkan dalam satu pedukuhan. Kalau di sini satu pedukuhan itu hanya diperbolehkan melaksanakan atau mendirikan sholat Jumat, melaksanakan sholat Jumat itu hanya satu, nggak boleh lebih kecuali ada hajat. Di antara hajat yaitu karena tempatnya nggak bisa, kapasitasnya nggak menampung, atau mungkin ada konflik antara dua kelompok yang nggak mungkin untuk dikumpulkan menjadi satu. Ya. Masih satu pedukuhan tapi RT-nya beda, gara-gara lomba bal-balan akhirnya tukaran. Ya, tukaran, oh nek kumpul bisa tarung malih, bisa bentrok lagi, maka harus dipisah. Maka pemisahan ini, oh RT sekian sampai sekian sholat Jumatannya di tempat ini, RT sekian sampai sekian di tempat ini. Itu karena ada hajat seperti itu sah semua. Tapi kalau dalam madhabnya Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang memang sepemikiran dengan sahabat dengan Imam Abu Hanifah, mendirikan sholat Jumat dalam satu kawasan lebih dari satu itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Dalam satu pedukuhan ada masjid tiga-tiganya melaksanakan sholat Jumat, itu boleh-boleh saja, sah semua. Ini versinya madhab Hanafiyah. Karena apa? Ulama tidak berani seperti madhab Syafi'iyah, tidak memperbolehkan ta'addudul Jum'ah, tidak memperbolehkan pelaksanaan sholat Jumat di satu kawasan lebih dari satu, karena mengiblat pada zaman Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin di Madinah hanya ada satu tempat sholat Jumat, yaitu di Masjid Nabawi. Padahal kalau kita melihat Madinah itu kan luas, itu saja pelaksananya hanya satu tempat.
Kalau memang diperbolehkan lebih dari satu tempat, mestinya di Madinah itu bisa terjadi zaman Kanjeng Nabi atau Khulafaur Rasyidin. Itu pelaksanaan lebih dari satu tempat mestinya bisa. Tapi nyatanya sampai Khulafaur Rasyidin tidak ada riwayat satupun yang mengatakan pernah melaksanakan sholat Jumat di Madinah lebih dari satu tempat. Nah kalau pandangannya Imam Abu Hanifah tidak. Oh, di zaman Kanjeng Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin, sahabat pelaksanaan sholat Jumat itu hanya berpusat di Masjid Nabawi satu tempat. Tidak ada yang berani mengadakan Jumatan di tempat lain. Itu karena kekhawatiran kalau mendirikan Jumatan sendiri di tempat lain, ini nanti khawatir nanti dituduh akan melakukan pembelotan. Sudah mulai keluar tidak taat lagi kepada pemimpin. Dianggap itu akan mengumpulkan massa yang anti dengan pemerintah. Dianggap sudah tidak taat orang nurut maring Kanjeng Nabi, maring Khulafaur Rasyidin. Sehingga wajar di zaman Kanjeng Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin, sahabat gak ada yang berani mendirikan sholat Jumat di tempat lain selain di Masjid Nabawi. Ya wajar. Oleh nganakaken darani panana pemberontakan, darani ora patuh maring Kanjeng Nabi, maring Khulafaur Rasyidin. Itu syarat yang nomor 5. Tidak didahului atau tidak dibarengi sholat Jumat di tempat lain yang masih dalam satu kawasan atau satu balad atau satu pedukuhan. Karena ini ada khilafiyah. Karena ini ada khilafiyah, perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Imam Ahmad Hanafiyah. Maka sebagian ulama, sebagian kiai itu mengajarkan untuk dalam rangka ihtiyat, kalau yang dalam satu pedukuhan itu ada pelaksanaan Jumat lebih dari satu, ya, lebih dari satu tempat, itu dianjurkan untuk mengulang kembali tapi sholat zuhur. Mungkin sampeyan kadang ningali ana wong ka sholat Jumat bar niku ngadeg malih sholat 4 rakaat. Itu dalam rangka ihtiyat, ngati-ngati. Sebab apa? Ini kalau versinya Imam Syafi'i, makanya masjid niki adane sholatnya kedisitan masjid sebelah. Niki cara mazhab Syafi'iyah, berarti kan sholat Jumat di masjid ini enggak sah. Karena syaratnya tidak didahului oleh Jumatan lain. Nek miturut mazhab Imam Abu Hanifah sah, karena Imam Abu Hanifah memperbolehkan pelaksanaan sholat lebih dari satu tempat. Nah, karena sholat yang kita lakukan adalah sholat yang masih diperselisihkan oleh ulama, maka dalam rangka ihtiyat ngati-ngati sawise sholat Jumat, iadah mengulang kembali melaksanakan sholat zuhur. Loh kok orang langsung zuhur mawon? Loh, kewajiban kita itu bukan sholat zuhur awalnya, yaitu Jumat. Nepan langsung sholat zuhur, ya percuma sholat Jumat, wong nyatane sholat zuhur. Bukan masalah itu. Kewajiban awal kita adalah sholat Jumat. Ya kita harus tetap melaksanakan Jumat.
adanya kita itu mengulang kembali tapi bentuknya adalah sholat zuhur. Kalau kita mau mengulang kembali, dalam bentuk Jumatan, syaratnya Jumatan kan akeh. Ya kudu ana khutbah, wonge kudu 40. Lah terus jamaah ana simpan dikongkon sembahyang maning. Terus kan ketika mengulang Jumatan, wong sudah ada di tempat lain Jumatan yang sudah dianggap sah. Ya kita mengulang Jumatan lagi ya tetap nggak sah. Itu untuk ihtiyatnya, untuk kehati-hatiannya, banyak ulama yang menganjurkan untuk mengulang kembali setelah sholat Jumat, yaitu sholat zuhur, i'adah, mengulang kembali sholat zuhur. Tapi kalau versinya Mbah Maimun Zubair, ketika saya sowan ke Kiai Anam, Kiai Anam menantunya Mbah Maimun Zubair itu ketika saya sowan terkait ya di Masjid Langon itu tukar guling karena sebagian area ketika pemugaran, sebagian area niku dikosongkan untuk memperlebar untuk parkir untuk parkir karena pas wayah Jumatan terus berada di dekat perempatan ini rawan penempatan kendaraan untuk parkirannya itu nggak ada. Ada disowankan. Nah, di antara yang beliau ceritakan, Mbah Maimun niku salah satu kiai yang fleksibel dalam masalah fikih, tidak kenceng dalam masalah fikih. Ya yang penting ada pendapat yang memperbolehkan, gak apa-apa. Termasuk yaitu sholat ta'addudul jum'ah. Di saat banyak sekali ulama yang tetap berpegang teguh Jumatan sak desa, katakanlah sak dukuh, sak pedukuhan, oleh mung siji tok. Ora kena luwih sing siji kecuali ada hajat. Di saat banyak kiai yang berpegangan tetap mengikuti mazhab Syafi'iyah, Mbah Maimun sebaliknya. Wis ora apa-apa. Jumatan luwih sing siji ora apa-apa. Nggo syiar, semakin akeh tempat pelaksanaan sholat Jumat semakin ramai karena anak khutbah, karena anak akhirnya kan desane katon semarak, katon syiar. Gak apa-apa. Iku sing namine ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan ulama itu membawa rahmat. Yang keenam, syaratnya Jumatan yaitu wa ayyataqaddamaha khutbatani. Salat Jumat itu bisa dianggap sah. Syaratnya harus didahului dua khutbah. Harus ada khutbah 2 kali sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Harus ada pelaksanaan khutbah 2 kali, khutbah awal, khutbah kedua. Nah ini yang oleh ulama akhirnya menjadi perdebatan. Halil Jum'ah zuhrun maksuratun am sholatun mustaqillatun. Sebenarnya sholat Jumat itu sholat zuhur yang diringkas. Sing asale papat
dadi loro, sing lorone berubah dadi khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua, we ibarat pengganti rakaat 1-2. Rakaat ketiga keempatnya sholat zuhur berubah jadi sholat rakaat pertama dan kedua. Ataukah sholat Jumat itu ya sholat sendiri, bukan perwujudan atau sholat zuhur yang berubah, yang diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, ulama beda pendapat karena memang banyak sekali aturan-aturan dalam sholat Jumat yang mengarahkan ini seperti sholat zuhur. Contoh, pelaksanaan waktu sholat Jumat itu sama seperti waktu sholat zuhur. Mulai matahari geser ke barat sedikit dari tengah-tengah sampai masiru dhilli kulli syai' mithlah. Bayang-bayang itu menyamai ketinggian sebuah benda. Sholat zuhur juga waktunya sama seperti itu. Terus terkait masalah jamak, boleh jamak takdim Jumat dengan asar, boleh. Baru sholat Jumat ya niatnya sudah dijamak, terus salam, terus berdiri lagi sholat asar. Berarti kan sholat Jumat itu kayak zuhur. Tapi di sisi lain juga banyak perbedaan. Juga banyak perbedaan dalam masalah niat. Niatnya nggak bisa usolli fardhu zuhri, nggak bisa, harus Jumat. Ya, dalam beberapa hal itu berbeda. Lah, yang namanya sholat Jumat itu bisa sah dengan syarat terlebih dahulu diawali dengan 2 khutbah. Kalau kita melihat sejarah, sebenarnya pelaksanaan sholat Jumat di awal-awal sholat Jumat itu diwajibkan, itu sama, pelaksanaannya sama seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, yaitu sholat terlebih dahulu baru khutbah. Itu di awal-awal ya, riwayat menerangkan terkait masalah sholat Jumat itu di awal-awal pelaksananya itu sama seperti sholat id. Sholat 2 rakaat dulu, baru setelah sholat baru khutbah. Setelah ada kejadian suatu saat setelah sholat Jumat, Kanjeng Nabi berdiri di mimbar, terus Kanjeng Nabi menyampaikan khutbah. Di tengah-tengah khutbah ada sahabat Dihyatul Kalbi, sahabat yang sangat tampan, kaya. Sahabat Dihyatul Kalbi pulang dari perjalanan dagangnya membawa keuntungan yang sangat banyak. Balik kas merantau membawa hasil yang sangat banyak. Akhirnya sahabat yang saat itu sedang melaksanakan sholat Jumat pada ngelinguk, rame-rame apa? Oh, Dihyatul Kalbi balik. Dia kas balik merantau, gawa hasil akeh nemen. Akhirnya separuh dari jamaah sholat Jumat bubar.
meninggalkan Kanjeng Nabi langsung mabak sahabat Dihyatul Kalbi. Coba Kanjeng Nabi lagi khutbah Jumat, nembe pertengahan separo jamaah hilang gara-gara anak Dihyatul Kalbi wangsul saking perantauan. Ya mungkin kalau di sini mungkin tengah-tengah khutbah anak pengumuman pembagian sembako langsung bubar. Ya kan kebalik kas dagang gawa hasil yang banyak. Ya kan cara kasarane sahabat-sahabat sebagian pada ngumpul bukan oleh pecingan. Niki separo hilang. Sampai sahabat Bilal niku mboten terima. Jadi nek ningali kados ngeten, ya, kula kali panjenengan mboten usah baper. Oh lagi sambutan, lagi mulang ngaji, nembe separo jamaah separo hilang. Kanjeng Nabi pernah ditinggal lagi khutbah Jumat. Ya biasa yang terjadi di masyarakat. Gini pas sholat id, biasanya gimana? Ketika khutbah sebagian akhir sifat balik. Kan ngoten. Kanjeng Nabi pernah. Sampai Kanjeng Nabi setelah kejadian itu, Kanjeng Nabi setelah selesai Kanjeng Nabi menyampaikan, andai kata, ya, malah dari riwayat itu kalau di dalam kitab Al-Baijuri itu lebih dari separuh. Hari Kanjeng Nabi sampai menyatakan, andai kata tadi jamaah hilang semua, pergi semua meninggalkan saya, niscaya Allah akan menurunkan azab seketika itu. Ya cara kasarane Gusti Allah ora terima wong Kanjeng Nabi lagi khutbah kok ditinggal kabeh. Untung, jadi Kanjeng Nabi, untung anak sampean-sampean sing esi bertahan, tidak meninggalkan saya, sehingga Allah tidak jadi murka. Yus sebagian tokora kabeh. Andai kata semuanya menghilang, semuanya itu meninggalkan Kanjeng Nabi, mesti Gusti Allah niku ora terima, langsung diturunkan azab. Itu harus, ya akhirnya setelah itu Kanjeng Nabi merubah, ya atas kabeh la yantiqu anil hawa, ya, in huwa illa wahyu yuha. Ya kabeh sing dilakoni Kanjeng Nabi ya mesti atas arahane Gusti Allah. Setelah kejadian itu terus dirubah, pelaksanaan Jumat khutbahnya itu diawalkan, karena sholat Jumat, khutbah itu dalam sholat Jumat termasuk syarat sahnya Jumat, syarat sahnya sholat Jumat. Yang namanya syarat harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat, makanya ditaruh di awal. Itu harus dilaksanakan dua khutbah. Lah, di antara kesunahan dalam khutbah itu dilaksanakan di murtafiin, di tempat yang tinggi. Ya mungkin pakai mimbar, naik mimbar. Kalau Kanjeng Nabi itu mimbarnya saat Kanjeng Nabi itu undagannya niku wonten 3, ada 3. Lah nanti yang sudah datar, bukan tundakan, sing datar itu namanya mustarih. Jadi naik ke mimbar sampai ke mustarih. Setelah Kanjeng Nabi seda, sahabat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, akhirnya beliau yang menggantikan untuk berkhutbah. Tapi sahabat Abu Bakar saking ta'adduban, jaga adab, tadi kising perlu diperhatikan. Karena menjaga adab, beliau itu nggak berani naik ke tangga mimbarnya Kanjeng Nabi. Aku ora pantes.
munggah mimbar sampai nang tempat sing biasa di petek Kanjeng Nabi. Akhirnya beliau itu nggak berani naik ke tangga mimbarnya Kanjeng Nabi. Akhirnya dibuatkan satu tangga lagi di bawahnya. Akhirnya sing asalnya telu jadi papak. Sahabat Abu Bakar wafat, meninggal dunia, digantikan sahabat Umar. Sahabat Umar juga sama, ta'aduban, menjaga adab. Saya nggak berani, saya levelnya itu di bawahnya sahabat Abu Bakar, nggak berani naik tangga yang biasa diinjak oleh sahabat Abu Bakar. Ini dibuatkan satu tangga lagi, dituwuri maning ngisore jadi 5. Sahabat Utsman juga sama, Sayyidina Ali juga sama. Akhirnya mimbarnya Kanjeng Nabi itu jumlahnya ada 7 tangga. Loh niku karena mboten pantes, kula mboten pantes. Lho cara saniki ngapunten. Ya wong tua biasa disi wis ora adab-adaban. Jadi ki sampai seperti itu. Ada nek duka nek saniki mimbare Kanjeng Nabi masih napa mboten? Kalau ada itu tangganya itu ada 7. Tangganya ada 7. Nah itu sampai ke Mustaroh ya. Ke Mustaroh terus nanti menghutbah. Ya disunahkan bagi khatib, antara khatib dengan imam sholat Jumat itu sunnahnya satu orang yang sama. Orang yang sama, makruh ya. Andai kata beda orang, khatib A, imam B, itu makruh. Cuman dalam kondisi-kondisi tertentu hukum makruh itu bisa hilang. Mungkin terkait masalah adab. Oke, masalah adab. Sebab ada beberapa kasus kejadiannya ngapunten. Karena yang paling pas untuk dijadikan imam itu kalau al-asan. Wong sing mungkin luwih, kalau sama-sama alim maka yang paling pantas untuk menjadi imam adalah yang al-asan, orang yang paling sepuh. Lho saniki ngapunten wong wis sepuh gongkon khutbah kan nganggone tek, bacane wis ora jelas, sehingga wis aku aja khutbah. Untuk masalah khutbah saya angkat tangan ya. Untuk membaca wis ora Fatihah jelas. Akhirnya khatibnya diganti dengan yang masih muda. Tapi nek imame pan diganti kayane kayong kurang pas wong isiane sing luwih tua. Lah ini kan berarti ada hal lain yang kaitannya masalah adab, mura'atul adab muqaddamun. Ya, menjaga tata krama, menjaga adab itu dalam kaidah menurut sebagian ulama itu harus dikedepankan daripada mura'atul wajib, menjaga apa yang menjadi kewajiban. Apalagi ini bukan terkait masalah wajib, ini hanya kesunahan. Ya dalam kondisi-kondisi tertentu ini bisa dirubah. Tapi kalau hukum asalnya itu sunnahnya yang jadi khatib ya nanti yang jadi imam. Itu 6 hal syarat-syarat dalam pelaksanaan sholat Jumat. Ya semoga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinna mahlil qadri unsa wa dzakar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saking kawula nyuwun agung pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.